Shalom saudaraku, para kekasih Tuhan, umat tebusan yang dikasihinya. Dalam Suara Gembala kali ini saya akan bacakan satu perikop yang terdiri dari 4 ayat. Tertulis di dalam Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saudaraku, judul perikop yang diberikan di sini adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Ini penting untuk kita renungkan dan pelajari, yaitu tentang belas kasihan dari Tuhan Yesus. Saudara, bukankah kita ini adalah imitator of our master, gitu ya. Jadi kita ini selalu berjuang untuk berusaha untuk menjadi serupa dengan Dia. Semakin hari kita ingin menjadi serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita kasihi. Dialah teladan kita, contoh kita, dan kita akan belajar dari perikop ini. Saya bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudaraku, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, di dalam satu ayat ini, perhatikan, berkeliling ke semua kota dan desa. Ya. Kalau kota itu adalah tempat yang ramai, tempatnya pusat perdagangan, di mana ada berbagai fasilitas dan kegiatan yang disukai oleh banyak orang. Kota ya, saudaraku ya, kota. Di sana perputaran uangnya tinggi, yaitu kota. Dan desa. Desa itu adalah tempat yang tidak seramai kota. Biasanya desa itu lebih sepi, saudaraku ya. Dan orang-orangnya lebih sederhana. Kalau kota kan lebih berpendidikan. Desa lebih sederhana, relatif lebih miskin. Meskipun ada orang desa yang kaya, saudaraku ya. Relatif lebih miskin, hidupnya lebih apa adanya. Nah, Yesus tidak membedakan kota maupun desa. Ya, jadi kalau kita mau meniru teladan Tuhan Yesus, di mana saja, kemana saja Roh Kudus itu memimpin, mari kita mentaatinya, baik itu ke kota yang ramai, metropolitan, ataupun ke desa yang sepi, di mana hanya ada kesederhanaan. Di kota ada listrik kalau zaman sekarang ya, bahkan jam 12 malam masih terang benderang gitu ya kota, saudaraku, yang kendaraan masih berlalu lalang. Di desa baru jam 6 suara jengkrik, saudaraku ya, suara jengkrik. Ya, seperti itulah perbedaan kota dan desa. Tapi Tuhan Yesus tidak mencari kotanya, tidak mencari desanya, tapi Tuhan Yesus mencari manusia-manusia yang Dia kasihi. Di mana ada manusia nggak peduli di kota ataupun di desa, Dia pergi dan berkeliling. Untuk apa? Perhatikan, 1, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Kalau sekarang ya di gereja-gereja, dia ngajar. Dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Jadi kemana Tuhan pergi? Injil atau kabar baik tentang Kerajaan Sorga. Yang dia beritakan bukan kerajaan dunia, bukan, saudaraku, bukan kerajaan bisnis, bukan. Yang dia beritakan adalah kerajaan sorga. Kabar baik, Injil, tentang kerajaan sorga, saudaraku. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan kesembuhan. Dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya mau sedikit teliti, saudaraku, bedanya penyakit dan kelemahan apa? Kalau penyakit itu diseases, jadi
apa? Karena ada penyakit, misalnya sakit flu, sakit COVID, itu penyakit ya. Tapi kalau kelemahan itu adalah lemah jantung, ya. Kelemahan itu adalah sesuatu yang ada di dalam organ tubuh kita yang tidak berfungsi seperti seharusnya. Itu kelemahan ya. Kaki mestinya berfungsi untuk berjalan, lemah kakinya, timpang, itu kelemahan ya. Jadi apa saja di dalam tubuh manusia yang tidak berfungsi seperti seharusnya, itu disebut kelemahan. Aduh, segala macam kelemahan, saudaraku ya. Kemudian ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Menarik, saudaraku, ini untuk direnungkan. Ini tentang hatinya Tuhan. Ketika Tuhan melihat orang banyak, dilihatnya mereka itu seperti domba yang tidak bergembala, nggak tahu mau pergi kemana, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mimpin. Domba itu kan defenseless, saudaraku, mudah tersesat, mudah kena celaka ya. Tuhan Yesus melihat itu, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Dikatakan mereka itu lelah, terlantar. Ada satu terjemahan dalam versi Good News dikatakan karena mereka tidak tahu, mereka bingung dan tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Saudaraku, bukankah ini gambaran dari kehidupan manusia? Sepanjang zaman selalu manusia itu kena masalah yang sama dan sama, yaitu ketika mereka lelah dan terlantar, mereka itu kebingungan, nggak tahu apa yang harus diperbuat. Jalan buntu, makanya banyak terjadi mereka yang nekat melakukan kejahatan untuk menyelesaikan masalah, nekat melakukan penipuan untuk menyelesaikan problem yang ada, nekat untuk apa, saudara? Bunuh diri, itu ya. Itulah akibat karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka butuh akan penolong. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Nah, ini menarik untuk kita renungkan, saudaraku. Kalau Tuhan berkata tuaian memang banyak, ya itulah firman-Nya. Berarti tuaian itu banyak, saudara. Ya. Jadi kalau sampai ada orang berkata, aku ini melayani di mana ya? Aku ini harus bekerja untuk Tuhan itu di mana? Ya di mana saja, bukankah tuaian itu banyak? Tuhan yang bilang, Tuhan yang berfirman, dan ini adalah kebenaran. Problemnya bukan pada tuaian. Problemnya adalah pada pekerja yang terlalu sedikit. Nah, terus Tuhan mengajar kepada murid-muridnya. Karena itu, ini ayat 38 ya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi kita harus berdoa meminta kepada Bapa Surgawi, Tuhan kirimkan pekerja-pekerja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sedikit jumlahnya. Tuhan kirimkan. Nah, pada waktu kita berdoa Tuhan kirimkan, Roh Kudus bisa bicara. Aku mengirim dan mengutus engkau. Ketika Tuhan bicara begitu, Roh Kudus bicara begitu, kita harus, ya ini kan seperti prajurit, siap laksanakan. Nah, kita harus siap untuk jadi pekerja. Meskipun kita berdoa,
Kalau aku sendiri terlalu sedikit Tuhan, aku minta bala bantuan untuk tuaian yang banyak ini. Nah saudaraku, prinsip kalau kita lihat cara kerja Tuhan Yesus, tidak pilih-pilih entah kota, entah desa. Jadi dia tidak cari tempat yang nyaman, tapi dia bergerak menurut pimpinan Roh. Kemudian yang kedua, dia mengajar tapi juga memberitakan Injil. Itu dua hal yang berbeda. Mengajar itu membuat orang mengerti kebenaran. Nah, itu luas. Kebenaran yang harus diketahui oleh umat Tuhan itu luas. Dia jelaskan. Ya, explain itu namanya kalau orang mengajar ya, dia menjelaskan. Sementara Injil itu adalah kabar baik. Jadi orang-orang yang kebingungan, nggak tahu aku ini harus ikut apa dan ikut siapa, Injil itu diberitakan dan yang physically diselesaikan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit, baik penyakit maupun kelemahan. Tetapi saudaraku, saya harus sisipkan akan motivasi. Tuhan melakukan semua itu memang karena dia contoh ya. Dia adalah putra Allah, Sang Firman, yang menjadi contoh bagi kita dan kita mengikut dia. Apa sih yang menggerakkan Tuhan untuk melakukan semua itu? Memang itu ketaatan. Dia datang untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Dia datang untuk menyembuhkan orang yang sakit dan mereka yang sedang dalam kelemahan. Itu Tuhan Yesus lakukan itu. Dia mengajar, itu memang supaya umat Tuhan mengerti kebenaran. Itu memang yang dilakukan Tuhan. Tetapi motivasinya itu ada di ayat 36 tadi. Yaitu melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Nah saudaraku, ayat 35 dan 36 itu mana yang lebih dahulu? Saudaraku, kita harus bergerak dengan ketaatan terlebih dahulu seperti Tuhan Yesus. Dia berjalan keliling ke semua kota dan desa, dia mengajar di rumah-rumah ibadat, dia memberitakan Injil Kerajaan Surga, kemudian dia menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kalau kita melakukan hal itu, maka ayat 36 bisa menyusul. Maka timbullah belas kasihan di dalam diri kita seperti yang ditulis di dalam ayat 36. Tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka semua, pada orang banyak itu. Ya, saudaraku, belas kasihan. Kita butuh belas kasihan yang dari sorga. Tuhan, penuhi hatiku dengan belas kasihan seperti yang ada padamu. Dan jadikan itu motivasi aku untuk melayani pelayanan apapun yang engkau suruhkan kepadaku. Dan aku mau punya visi sama seperti apa yang kau lihat. Visi itu kan vision, penglihatan. Aku pengen melihat seperti apa yang kau lihat. Tuaian memang banyak. Saudaraku, Indonesia adalah bangsa yang besar. Indonesia saja, saudaraku, belum India, belum China, belum Thailand, belum yang lain-lain. Saya bicara Indonesia, saudaraku. Bangsa besar dengan populasi jiwa-jiwa yang sangat besar. 280-an, saudaraku, juta jiwa di Indonesia. 280-an. Ngeri ya, itu semua persentase terbanyak belum pernah mendengar dengan sungguh-sungguh akan Injil Kerajaan Surga. Mereka belum mengenal bahwa Yesus Kristus Juru Selamat sudah menyelesaikan masalah utama dalam hidup mereka, yaitu dosa. Bahkan mereka yang sakit, yang tanpa pengharapan, ada kuasa di dalam nama Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari kita serahkan diri kita. Tuhan, biar belas kasihan-Mu memenuhi hatiku. Aku mau menjadi pekerja-pekerja yang Engkau katakan sedikit itu, untuk aku boleh menuai menurut
pimpinan rohmu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.